bersama. Saya juga pengen tahu kalian tuh pengen belajar itu seperti apa, ya, metode pembelajaran yang kalian inginkan seperti apa, kemudian maunya pada saat proses pembelajaran itu maunya seperti apa. Boleh ditanyakan? Kami dari kelompok seni ingin mempraktekkan betapa pertumbuhan dan perkembangan pada makhluk hidup melalui lagu yang kami akan bawakan, yaitu diganti liriknya saya dulu. 1, 2, 3. Halo teman-teman semua, kami dari kelompok seni akan menjelaskan tentang pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan adalah peristiwa perubahan biologis yang terjadi pada seluruh makhluk hidup berupa penambahan ukuran volume tinggi dan massa yang bersifat irreversibel. Perkembangan adalah proses menuju tercapainya dewasa. Ciri-ciri pria dewasa memiliki kumis atau jenggot, tentunya ada jangkung, bahunya pun melebar, tertunggak kaki suaranya besar. Lalu ciri wanita satu di bagian dada, yaitu payudara, ibunya pun membesar dan pastinya sebelum menstruasi. Faktor-faktor pendukungnya terdiri dari dua macam, dari dalam itu internal dan dari luar namanya eksternal. Lalu perkembangan pada tumbuhan, yaitu pembelahan pembesaran, yang terakhir diferensiasi sel-sel pada tumbuhan. Sel-sel pada tumbuhan. Sekian materi kami, semoga semua bisa dimengerti. Terima kasih semua atas perhatiannya. Semoga ini punya bermanfaat. Mohon perhatian ibu-ibu, kita akan segera mulai acara kita. Sebenarnya sih acaranya santai saja. Mohon izin, saya akan buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabikun. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, Dewan Guru, tenaga pendidik dan tenaga pendidikan SMP Negeri 24 Kota Lampung. Alhamdulillah, marilah selalu kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadiranillahir Robbi, karena atas berkat rahmatnya jualah pada siang hari ini kita masih dapat diberikan kesempatan oleh Allah, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan untuk dapat berkumpul di ruang guru SMP Negeri 24 dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam maka selalu kita junjung agungkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam,
Semoga syafaatnya selalu menjadi setiap langkah kita hingga akhir zaman. Amin. Ya Rabbal Alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, tenaga pendidik dan tenaga kependidikan SMP Negeri 24 Bandar Lampung, izinkanlah mungkin dari awal kami hadir di sini ada yang sempat bertanya-tanya bahwa siapa kami, kemudian dalam rangka apa kami. Selanjutnya nanti kami akan memperkenalkan diri. Namun sebelum semuanya berjalan sesuai dengan apa yang kami harapkan, marilah kita sama-sama buka seluruh rangkaian acara kita hari ini dengan sama-sama melafazkan Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya mohon sujud kiranya kepada yang kami hormati Bapak Dr. Andes Haji Yuli Herwanto MPD untuk dapat memberikan kata sambutan pada Bapak. Kami silakan. Pak saya Semarjaya. Semarjaya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sejenis kelamin dengan saya Pak Semarjaya, ibu-ibu kan saya hormati, dan dari guru penggerak angkatan 5 yang saya hormati, Bapak Ibu sekalian serta adik-adik perhatikan. Alhamdulillah, puji syukur dari Allah Subhanahu wa taala, kita semua masih dalam keadaan sehat walafiat sehingga bisa bersilaturahim, bermuajalah di ruangan yang sangat sederhana ini dalam rangka sama-sama kita mau sharing, sama-sama kita mau saling belajar mengajar bersama kawan-kawan dari guru penggerak angkatan 5. Sebelumnya Bapak-Bapak yang saya hormati, kami atas nama keluarga besar SMP Negeri 24 Bandar Lampung mengaturkan banyak terima kasih atas kesediaan kawan-kawan dari guru penggerak yang sudi untuk hadir di sekolah kami, yang saat ini sekolah kami berada di paling pojok untuk wilayah timur perbatasan kota Bandar Lampung, dan sekolah kami sekolah mewah Pak Smart, mepet sawah maksudnya. Nah, karena itu cuma 12 ya, malah sama kalau sama mewah. Iya ya, kita kemarin ya ketemu lupa lali nyoke lali. Di sini kalau guru penggerak itu kan GP ya singkatannya Pak ya. Nah, kan. Oh ini masih CGP juga. Oh iya CGP. Nah nanti kami sudah menugaskan untuk 14 guru, karena ini ada untuk CGP angkatan 8, 9, dan 10. Ini ada 14 orang yang kami minta untuk mengikuti ya, termasuk yang honor sekalian macam ini. Maksudnya supaya dengan adanya guru penggerak ini mudah-mudahan akan menambah kualitas daripada pembelajaran di SMP 24. Mudah-mudahan nggak jadi EGB Pak. Emang gue pikirin. Ya Pak, kami udah EGB terus Pak. Emang gue pikirin. Tapi mudah-mudahan dengan surat tugas ini yang muda-muda yang masih insya Allah kedepannya masih punya jangkauan prestasi dan untuk peningkatan karirnya, kami persilahkan ya untuk mengikuti. Mudah-mudahan bisa bergabung dengan kawan-kawan dari CGP yang saat ini. Bapak Ibu yang saya hormati, tidak banyak yang akan saya sampaikan. Tadi pada intinya mari sama-sama kita menimba ilmu pada hari ini, syukur nanti berkelanjutan sehingga kita ini nantinya bisa mengangkat harkat dan martabat dari SMP 24 menuju sekolah yang minimal tidak terlalu tertinggal dengan sekolah-sekolah yang ada di tengah. Nah, oleh karena itu saya atas nama keluarga besar SMP 24 Bandar Lampung sekali lagi mengucapkan terima kasih dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Saya persilakan dan kami terbuka lebar kapanpun akan untuk menjadi sasaran praktek, misalnya sasaran untuk mengaplikasikan apa yang sudah diperoleh dari para tutor di guru penggerak sana. Silakan, kami sangat berterima kasih. Karena kalau kita kuliah ini paling nggak ada 2 SKS Pak ya, ada berapa bulan, ada 1 semester. Oleh karena itu mudah-mudahan ini berkelanjutan.
Dan terima kasih pada Bu Lucy yang sudah bersama teman-teman menggagas untuk kegiatan ini. Dan kita semua kawan-kawan yang ada di SMP 24, mari kita ikuti bersama-sama. Ini mudah-mudahan dengan kita mengikuti ini terus mengaplikasikannya, menerapkannya pada anak-anak kita, sehingga anak-anak kita menjadi orang yang pandai dan menjadikan amal jariah bagi kita semua. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Yudi Harwanto atas sambutan dan izinnya kami pada hari ini untuk mengadakan sekedar sharing karena seperti Bu Lucy katakan tadi bahwa kami belum jadi guru penggerak, masih jadi calon, masih ada C-nya, calon guru penggerak angkatan 5. Dan sebenarnya hari ini acaranya santai saja ibu-ibu, nggak usah terlalu tegang gitu. Apa karena masih di atas masih ada in-house training gitu. Ya, jadi yang akan kami presentasikan hari ini adalah yang kami pelajari selama ini sampai di modul 1.1.4, seperti filosofi yang kami tetap diberikan selalu pada saat pendidikan guru penggerak, bahwa kita mengajar itu kuncinya harus belajar. Jadi ini merupakan cara kami juga belajar dan belajar terus. Itu ya Bapak Ibu semuanya, dan terima kasih Pak di SMP Negeri 24 ini kami diberikan izin untuk dapat mempresentasikan, istilahnya kami hanya sharing saja. Kami dalam rangka pendidikan guru penggerak itu ada beberapa modul yang harus kami laksanakan, yang harus kami tempuh. Di awal pada saat modul 1, sebelum masuk modul 1 kami ada pretest sebelum masuk dipelajari. Kemudian nanti siang kami akan post test untuk penguasaan kami di modul 1, dan ini merupakan tugas sharing kami di modul 1.4, yaitu tentang budaya positif. Jadi mohon izin ibu-ibu, bukan karena sudah kepintaran, karena saya yakin bahwa di sini adalah ibu-ibu yang sudah senior, yang tahu benar bagaimana cara mengajar yang baik gitu. Saya dari SMA Negeri 12 Bandar Lampung. Kalau Pak Yudi tadi bilang ada kata-kata mewah gitu ya, itu sebenarnya saya sudah merasakan juga, sama juga rasanya gitu ya. Sudah tahu, jadi kita memang sudah tetangga sebenarnya, gitu. Tinggal saya terusin lagi jalannya nyampe di sini gitu. Sebelum saya lanjutkan, mohon kiranya teman-teman dari CGP Angkatan 5 kita berdiri dulu, kita perkenalkan. Kalau Bu Lucy mah mungkin ibu-ibu mah udah paham lah ya, udah lapar. Cuma nggak apa-apa Bu, ya untuk kepentingan dokumentasi ini mah. Oke, Bapak Ibu semuanya, ini juga sekaligus Bapak jangan dibelakangin dong. Kalau gitu kan bapaknya yang senang gitu maksudnya. Oke. Bapak Ibu semuanya, ini saya perkenalkan teman-teman saya, sekaligus tolong doa semoga kami selamat sampai tujuan gitu. Jadi C-nya hilang, jadi benar-benar guru penggerak gitu. Jadi sekaligus doa, ini guru-guru hebat, ibu-ibu hebat yang bisa membagi waktu antara suami, anak, dan tugas gitu. Kalau laki-laki kan enak gitu. Kalau ibu di rumah minta anak, nanti gampang-gampang gitu, masih ada tugasnya. Kalau ibu kan nggak bisa nolak gitu. Oke, dari situ, nah ini kan Kak Bu Lucy, ini tuan rumah dari SMP Negeri 24 Bandar Lampung. Tepuk tangan untuk Bu Lucy. Alhamdulillah. Kemudian selanjutnya adalah Bu Nuli Anggraini dari SD Negeri 1 Kalibalam. Ini Ibu Nuli. Oke, nanti kami akan secara pergantian untuk memberikan presentasi. Kemudian selanjutnya Ibu Nureni Kusumaningrum dari SDIT Permata Bunda 3. Oke, jadi sebenarnya Bu Lucy, Bu Nureni, kemudian Bu Ningrum itu kita juga sebenarnya tetangga-tetangga semua sih, dekat-dekat gitu. Ada sih yang paling jauh, yang paling muda dan paling jauh. Ini Bu Dwi Ramadhani dari SMP Negeri 9 Bandar Lampung. Oke, dan saya sendiri Semar Jaya IS. Kalau anak-anak SMA Negeri 12 biasanya panggil saya Pak Jai.
Ya, ada beberapa sih siswa yang dari SMP Negeri 24 menjadi siswa di SMA Negeri 12, terutama dari Bu Septi bilang kalau Pak Jai itu kita ajarin nyanyi sama Pak Jai gitu. Menurut saya sih salah gitu, harusnya belajar dari sini. Orang saya belajar dari Bu Septi juga loh nyanyi. Oke, udah silakan Bu. Tidak. Kelamaan tertahan ya. Oke, ini yang akan kami presentasikan, yang akan kami sharing ke ibu-ibu itu tentang budaya positif. Budaya positif yang memang harus bisa kita jalani. Sebenarnya gini, yang kami rasakan ibu-ibu pada saat kami mengikuti pendidikan guru penggerak di modul 1, itu sebenarnya hanya istilah saja yang berganti. Ada beberapa hal yang sebenarnya sudah kita jalani, tapi kita tidak tahu bahwa sekarang ini namanya itu gitu loh. Seperti halnya juga pada kurikulum Merdeka. Kurikulum Merdeka itu banyak hal-hal yang baru. Kita covernya mungkin, oh itu kurikulum Merdeka, banyak hal-hal yang baru. Padahal setelah kita pelajari, itu kan dulu sudah loh sebenarnya gitu. Artinya memang repackage saja, tapi ada beberapa hal yang baru. Tentang budaya positif ini sesuai dengan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ini hanya sharing sekali lagi bahwa dulu sebelum kita terapkan filosofi Ki Hajar Dewantara, itu kita banyak sekali ambil pendapat-pendapat dari tokoh-tokoh luar negeri. Banyak sekali yang mengilhami kegiatan pembelajaran kita gitu. Padahal setelah kita teliti, Bapak Menteri kita teliti bahwa ternyata orang-orang luar itu ambil intisari pemikiran dari Ki Hajar Dewantara juga. Makanya kenapa tidak kita langsung ambil ke pusatnya saja, kita ambil filosofi Ki Hajar Dewantara. Nggak usah perpanjang lebar bahwa Ki Hajar Dewantara bilang bahwa kita mendidik anak itu sesuai dengan kodrat yang ada pada anak. Jadi kita ngikutin mau anak, bukan anak yang ngikutin mau kita gitu. Kalau misalnya klasikal, dengan metode klasikal, anak mau tidak mau ngikutin, ayo anak-anak kerjakan PR gitu. Maka anak-anak harus mengerjakan PR. Kalau tidak, awas, hati-hati nilainya kecil gitu. Nah, tapi kalau pemikiran Ki Hajar Dewantara, betul, ayo anak-anak mengerjakan PR, tapi mengerjakan PR dengan cara mereka gitu. Itu intisari dari Ki Hajar Dewantara. Dan sekarang ini seperti juga ada filosofi dari Ki Hajar Dewantara, inganso sumtulodo, itu di depan, guru itu memberikan teladan, kemudian Ingman membangun karso, di tengah itu membangkitkan semangat, dan Tupuri Handayani di belakang memberikan dorongan. Ini sebenarnya kan kita sudah tahu lama banget ini ya Bu-ibu ya, tentang filosofi ini gitu. Oke, kemudian sebagai guru hendaklah senantiasa kita bisa menuntun siswanya menemukan jalan dalam belajar untuk mencapai tujuan hidup bahagianya di masa depan. Ingat kata-kata menuntun di sini. Pembiasaan positif yang merupakan perwujudan dari budaya positif adalah salah satu cara guru untuk menuntun siswanya mencapai karakter profil pelajar Pancasila. Nah, ini yang sedang digaung-gaungkan kan ibu-ibu ya, tentang profil pelajar Pancasila. Nah, ini dia profil pelajar Pancasila. Jadi yang kami pelajari itu sebenarnya nggak jauh-jauh dari sini. Jadi tentang lari lagi ke profil pelajar Pancasila, kita kenal bahwa profil pelajar Pancasila itu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kemudian berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Nah, inilah sebenarnya yang sedang kami pelajari di pendidikan guru penggerak angkatan 5 tentang profil pelajar Pancasila. Kemudian untuk budaya positif, akarnya harus bersumber dari keyakinan. Keyakinan yang kami maksudkan di sini adalah kesepakatan di dalam kelas, supaya karena dalam sekolah struktur yang terkecil adalah kelas. Karena sekolah kan terdiri dari beberapa rombel. Misalnya kalau di SMA Negeri 12 kelas 10 itu ada 10 kelas. Nah, dari setiap kelas itu kan ada struktur kelasnya. Nah, ini harus membuat supaya terbentuk budaya positif, maka harus awal mulanya kita bentuk keyakinan kelas dulu. Gitu. Keyakinan kelas itu diterapkan sebagai salah satu cara dalam membangun budaya positif. Keyakinan kelas harus berpihak pada murid. Ada dua hal yang kemarin kami sempat panjang gitu, berbeda pendapat pada saat kami membahas modul 1.4.
Karena kalau dulu kita pahamnya ada peraturan kelas, tapi sekarang keyakinan kelas. Nah ini mungkin boleh nggak ibu-ibu, mohon izin Mbak ini, mungkin kita berbagi. Kalau dulu peraturan kelas yang kita terapkan ke anak-anak itu seperti apa ya ibu-ibu, bapak-bapak? Mungkin boleh mikrofon, sekedar berbagi ya. Bu Septi mungkin, atau siapa yang saya kenal sih, ada Bu Septi, ada Bu Apri. Bu Apri ya, ini Bu Apri ini satu alma mater dengan saya di Unila, pendidikan MIPA angkatan 97. Silakan. Kalau dulu sih Bu Apri terkenal ceria banget loh di, nggak tahu kalau sekarang masih ceria. Biasanya sih nambah biasanya ya. Ceria dia. Oke, kalau peraturan kelas dulu gimana Bu Apri? Peraturan kelas kayak mana? Maksudnya di guru mata pelajaran atau gimana? Jadi misalnya gini, kita Bu Apri misalnya jadi wali kelas nih. Pada saat awal pelajaran kita anak-anak kita buat peraturan kelas ya. Nah itu Biasanya gini, kalau setiap ganti jam pelajaran kan biasanya banyak anak yang keluar kelas nih satu kan. Kalau pergantian pelajaran sambil menunggu guru pelajaran yang lain, biasanya izin ke kamar mandi, itu satu. Yang kedua, kalau guru mata pelajaran itu biasanya kalau ulangan tidak boleh mencontek, itu aja Pak Jai. Oke, siap. Terima kasih Bu Apri. Boleh dong kita beri tepuk tangan untuk Bu Apri. Makasih banyak. Ini luar biasa ya jawabannya. Mungkin ada satu lagi, bapak-bapak mungkin ya, supaya saya nggak ngerasa sendirian gitu. Ada bapak-bapak selain Pak Yuni. Bapak, oke dong, jangan pura-pura nunduk. Pak Haidir ya. Oke, dari tadi waktu awal saya datang kita sudah eye contact sih sebenarnya dengan Pak Haidir. Iya. Oke, mohon izin Pak Haidir ya. Tidak ada yang mau minta itu Pak. Iya. Gimana Pak Haidir? Kalau peraturan kan biasanya kalau kita buat peraturan artinya setiap aturan yang kita buat ya sanksi. Itu kalau aturan ya. Nah, jadi setiap wali kelas mungkin berbeda-beda. Dari awal masuk anak-anak biasanya tidak boleh terlambat. Nah, ini yang biasanya yang pertama kali tidak boleh terlambat. Kalau terlambat berapa menit berikan sanksi. Sanksinya macam-macam tergantung dari kesepakatan dari kelas itu sendiri. Kemudian bagaimana kalau tidak masuk berapa kali, kemudian izin atau sakit itu harus ada surat keterangan dari orang tua. Jadi tidak diperkenankan siswa untuk mengirim surat sendiri, harus ditandatangani oleh orang tua dan sebagainya. Itu mungkin diantara peraturan, masih banyak mungkin yang lain, supaya yang lain juga kebagian itu aja. Terima kasih. Oke, terima kasih Bapak. Boleh kasih tepuk tangan dong? Ya. Akhirnya rasa penasaran saya sama Pak Haidir, tadi sempat kita seliat diatan gitu kan, eye contact, ketahuan dari suara. Saya punya indera ke-10 Pak, bisa membaca. Bukan indera ke-9 lagi, indera ke-10 ya. Gitu. Nah itu sebenarnya ada satu kata yang bisa saya ambil Pak dari situ, bahwa tadi Pak Bu Apri, Pak Haidir bilang bahwa kalau peraturan itu wali kelas yang buat, bahwa anak-anak harus gak boleh datang telat gitu kan. Kemudian kalau anak sakit maka harus pakai surat, tidak boleh surat izin tapi harus menggunakan surat dari dokter. Nah sebenarnya yang kita lakukan itu adalah sebenarnya nggak jauh beda dengan keyakinan kelas, cuman prosesnya yang sedikit berbeda. Kalau yang kami pelajari di pendidikan guru penggerak, kalau dulu peraturan kelas betul memang guru menggunakan tangan besinya. Anak-anak nggak boleh datang telat. Pokoknya ini harus jadi peraturan kelas. Gitu. Kemudian kalau misalnya anak-anak datang telat atau tidak memasukkan baju, hukumannya seperti ini. Maka yang dirasakan anak, oh ya sudah kita diam. Makanya akhirnya banyak sekali pelanggaran-pelanggaran yang timbul karena kenapa? Anak-anak tidak dilibatkan dalam pembuatan peraturan kelas. Itulah yang namanya keyakinan kelas. Kalau keyakinan kelas, anak-anak dilibatkan secara keseluruhan. Itu pun yang kami lakukan dulu Pak Yudi juga pada saat awal perjumpaan. Jadi kita seperti anak kecil dulu ya Pak Yudi ya. Jadi kita lari-lari, nyanyi-nyanyi. Kemudian kita punya kesepakatan kelas yang kita tuliskan di sticky note, kemudian kita tempelkan dan itu selalu kita ingat. Artinya apa?
Kesepakatan yang timbul bukan karena keinginan guru, tapi dari keinginan semua anak-anak. Apa yang anak-anak bilang keinginan? Misalnya, tidak boleh datang terlambat, kata anak-anak tuh. Jadi kan enak ke kita nih, ketika ada anak yang datangnya. Oke, terima kasih. Waktunya udah habis kayaknya. Ya, oke. Oke. Baik. Oh, siswa. Saya pikir itu ini apa karena saya ngomongnya bagus gitu, dapat penghargaan gitu langsung otomatis. Ternyata saya kegeeran ya. Oh iya. Jadi ya. Oke, nah itu kita masih dalam OTW pembahasan itu. Kita masih on the way. Kalau kata Tulus, hati-hati di jalan. Nah, kita akan segera hati-hati supaya nyampe ya. Kami juga masih di OTW supaya hilang C-nya. Nah, sesuai dengan pembahasan kami, makanya tadi saya bilang pada saat kami membahas tentang keyakinan kelas dan peraturan kelas, itu alot banget Bu. Jadi kami di Vicon kemarin dengan elaborasi dengan ada fasilitator kami dari Jogja, itu sempat alot banget tentang perbedaan keyakinan dan peraturan. Padahal sih menurut saya kemarin itu beda bahasa aja gitu. Jadi yang kami putuskan kemarin adalah kalau peraturan itu lebih kepada guru yang membuat atau sekolah yang membuat tanpa diberikan kesempatan anak-anak ini memberikan pendapat. Setuju nggak anak-anak? ACC apa enggak nih dengan semua itemnya? Nah kalau lebih luas lagi, lebih kepada keyakinan sekolah. Maka tadi saya bilang bahwa struktur paling kecil adalah kelas kan? Nah di kelas harus punya keyakinan, sekolah juga harus punya keyakinan. Tapi kalau keyakinan, prosesnya seperti di sini. Misalnya dari awal ibu-ibu, saya akan memberikan sharing materi yang kami dapatkan pada proses calon guru penggerak. Kita harus punya kesepakatan ya ibu-ibu, menurut ibu-ibu, supaya proses pemberian sharing kami materi ini supaya berjalan dengan lancar, bagusnya kayak apa ya? Misalnya Bu Apri bilang, Pak Joy, boleh nggak pada saat pemberian materi kami tetap minum? Saya tulis, boleh minum. Kemudian kata Bu Septi, kata Pak Hadar, boleh nggak kalau misalnya kita ke kamar mandi gitu? Boleh nggak? Kita tulis. Setelah terkumpul banyak permohonan-permohonan itu, kita sepakatilah mana-mana item-item yang menjadi kesepakatan kita. Itulah yang menjadi kesepakatan atau keyakinan kelas dan keyakinan sekolah. Beda dengan peraturan. Kalau peraturan, begitu anak-anak masuk ke sekolah, dia sudah lihat, oh peraturannya ini. Ih enak banget ya peraturannya, kok gini banget sih. Akhirnya karena tidak bersumber dari anak akhirnya berontak. Padahal kalau kita tanya ke anak, sebenarnya yang diinginkan anak-anak tuh itu juga. Maka ketika ada pelanggaran, ada masalah, ini yang akan kami bahas nanti. Ketika ada anak-anak yang melanggar, yang melakukan kesalahan, timbul masalah, maka baiknya guru seperti apa? Maka di awal kita harus sepakat dulu tentang peraturan, perbedaan peraturan dan keyakinan kelas. Mungkin seperti itu ya. Mohon maaf Ibu, dengan siapa tadi? Bu Wahdania. Iya boleh Bu Wahdania. Kenapa diberi nama keyakinan? Karena kalau menurut bahasa Indonesia ada kenapa itu kok bisa dinamakan keyakinan? Iya. Kesepakatan gitu. Oke. Makasih Bu Wahdania. Ya. Kalau penggunaan kata keyakinan dan kesepakatan, terkadang kita gunakan kata keyakinan, tapi terkadang juga kita gunakan kesepakatan seperti yang Ibu lihat di atas. Nah, kalau mungkin Ibu bertanya, kenapa harus dipakai kata-kata keyakinan, kenapa tidak dipakai yang lain? Kami juga hanya menerima kata-kata itu, Bu. Gitu. Memang sudah ada seperti itu. Jadi antara keyakinan dan kesepakatan memang kita gunakan secara berulang kali. Seperti yang Ibu lihat,
Keyakinan kelas dibuat secara universal yang mencakup berbagai aspek kesepakatan. Jadi keyakinan timbul karena adanya kesepakatan terlebih dahulu. Makanya tadi saya contohkan misalnya gini, Bu Apri bilang maunya begini A, B, C, kemudian Bu Septi bilang, Bu Wada juga bilang, kemudian Pak Haidar bilang. Nah itu kan keinginan tuh, itu masih keinginan tuh, belum jadi kesepakatan. Sudah terjadi, kita bahas satu-satu. Jadi kesepakatan, kalau sudah jadi kesepakatan maka akan jadi keyakinan kita sama-sama. Jadi ketika anak-anak ada yang melanggar, kita ingatkan lagi, ingat keyakinan kan bukan Pak Jai yang buat, tapi kita sama-sama kan. Nah itu sebenarnya. Jadi kita harus samakan dulu suara. Siapa tahu, tapi saya yakin bahwa mungkin ibu-ibu sudah pernah melaksanakan ini, minta kesepakatan gitu, atau per guru mata pelajaran. Saya di SMA Negeri 12 Bandar Lampung dari dulu waktu saya tugas di SMA Negeri 1 Terbanggi Besar, Semansa, saya terbiasa bilang bahwa anak-anak belajar biologi maunya kayak mana gitu. Malah yang lebih lucunya dulu, anak-anak saya pernah bilang gini, Pak Jai boleh nggak kalau sambil belajar itu makan permen? Ada beberapa anak yang bilang, itu kan keinginan anak-anak. Oke, kita bahas. Ternyata lebih dari setengah anak-anak pengen belajar biologi makan permen. Maka akhirnya jadi kesepakatan saya, boleh, tapi tidak boleh hanya satu. Ketika satu makan permen, maka semua kita harus makan permen dan tidak boleh berbunyi. Itu jadi kesepakatan. Akhirnya kan berat juga. Pak saya mau makan permen, tapi dia nggak punya permen. Giliran dia nggak punya, ya beliin dong. Kan kita punya kesepakatan. Kalau mau makan permen, semua harus makan permen. Malah, Pak boleh nggak Pak kalau misalnya belajar sambil makan mie ayam? Nah itu kan lucu juga kan. Yang enak sih Bu kantin kan, banyak setiap pelajaran biologi makan mie ayam, jadilah guru biologinya segede ini. Gitu, makanya kata Bu Apri, Jai, kok sekarang tambah gede sih gitu. Ya itu mungkin gara-gara itu mungkin. Hanya bercanda ya ibu-ibu ya. Oke, ini coba next. Oke. Sebelum kita mempelajari, sebelum kita sharing lagi lebih jauh lagi, itu tadi yang dari yang saya awali, bahwa kita harus sepakat dulu tentang apa itu peraturan, kemudian apa itu keyakinan dan kesepakatan kelas. Kita juga harus tahu kebutuhan dasar manusia itu apa. Selanjutnya akan dipresentasikan Bu Ningron. Terima kasih, ini tepuk tangan untuk Bu Ningron. Ini teman saya dari SD Permata. Silakan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Pak Jai, terima kasih Pak Yuli. Pak Yuni. Ya, salam kenal ya Pak. Terima kasih juga kepada rekan saya Bu Lucia yang sudah memberikan kesempatan kepada kami untuk bisa sharing, untuk bisa berbagi ilmu kepada ibu bapak semua di sini. Tapi sebelumnya juga saya mengucapkan banyak terima kasih kepada ibu-ibu di sini, bapak-bapak juga yang masya Allah sudah bersedia untuk hadir di sini, dan saya sangat tersanjung ya datang ke sini disambut dengan senyum yang sangat ramah ya dari anak-anak juga, masya Allah. Pasti anak murid yang hebat, pasti di belakangnya ada guru dan bapak guru yang hebat. Masya Allah. Saya sebenarnya nama saya Nuriani Kusumaningrum, tapi murid saya, teman-teman saya manggil yang paling ujung Bu Ningrum. Saya dari SD Permata Bunda 3, nggak jauh Pak Yuni, tetangga juga, saya di Pulau Singkep ya. Nanti boleh main ibu bapak ke sana. Di sana banyak bayi-bayi anak kelas 1, kelas 2 ya, yang masya Allah luar biasa memang mendampingi anak-anak yang 2 tahun sudah lulus ya dari kita ya, karena kita daring yang hanya melihat di layar laptop, terus sekarang alhamdulillah sudah diizinkan untuk bisa bertatap muka dengan anak-anak dengan segala problema yang ada pada anak-anak. Tapi saya yakin sih kalau di Bapak Ibu Guru SMP 24 ini nggak ada masalah ya sama anak-anak ya? Nggak ada ya Bapak Ibu ya? Iya, kayaknya kalau SMP udah bisa dikondisikan dibandingkan dengan
jilbabnya sudah miring ya, tapi kalau SMP enggak ya, sudah lebih bisa dikondisikan. Tapi jilbabnya kebalik ya, Masya Allah ya. Atau mungkin tapi kalau SMP itu mungkin lebih ke apa? Ke cinta ya, mungkin gitu ya. Ya benar ya Bapak Ibu ya. Cinta-cintaan ya. Biasa kalau SD mah nggak ada Bapak Ibu ya. Yang ada guru-guru pengen pipis. Itu pokoknya Maya kalau SD ya. Baik Bapak Ibu, izin saya di sini bukan berarti saya menggurui dan teman-teman. Kami baru calon guru penggerak, tapi insya Allah kami punya azam, punya niat dalam hati bahwa kami ingin memajukan dunia pendidikan yang ada di Indonesia dengan perubahan yang lebih baik. Takbir! Ya, Masya Allah. Tapi sebelumnya Bapak Ibu, mohon maaf, ini saya kalau di SD biasanya kalau untuk menenangkan anak-anak biar slow, ada triknya. Boleh saya share di sini? Boleh ya. Sekarang izin saya Gimana kan? Bapak Ibu coba tangannya begini semua. Ya, semuanya. Ya, coba ya. Itu bisa ya, dengarkan dulu. Pagi-pagi belajar dulu. Di mana tempatnya? Di sini tempatnya. Ayo belajar dulu. Ayo belajar dulu. Tangan digenggam. Bisa deg-degan kayaknya ngajarnya ya. Tangan digenggam, lalu disatukan, lentikan ke kanan, lentikan ke kiri. Bisa Bapak Ibu? Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Saya mau tepuk keren, ya tepuk keren buat Bapak Ibu semua. Nanti saya dulu yang tepuk keren buat Bapak Ibu semua, buat Pak Yuni dan semuanya. Nanti selanjutnya buat semuanya ya. Saya tepuk keren dulu buat Bapak Ibu yang sudah Masya Allah hari ini menyimak. Terus sepertinya sudah paham dan sering dilakukan, hanya mengulang ya Bapak Ibu ya. Atau Pak Yuni requestnya berdiri. Berdiri semuanya, semangat. Boleh digerak-gerakan Bapak Ibu ya. Sebenarnya kalau ruangannya nggak banyak buku, saya banyak gerakan-gerakan yang bisa membuat Bapak Ibu yang pegel-pegel bisa agak sedikit rileks seperti itu ya. Kita tepuk keren buat semuanya ya. Tepuk keren. Wow, keren kita semua. Keren. Masya Allah. Terima kasih Bapak Ibu guru hebat. Semoga bermanfaat ilmunya. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bergantian. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Bapak Ibu terima kasih atas kesempatannya dan kehadiran Bapak Ibu untuk menghadiri atau menyaksikan kami dari CGP Angkatan 5 Bandar Lampung. Kami sedikit berbagi ilmu yang mengenai budaya positif. Nah, untuk saya akan sedikit berbagi ilmu. Sebenarnya Bapak Ibu sudah lebih tahu lah mungkin, tapi kita sama-sama lagi ya menyamakan persepsi. Itu mengenai hukuman VS konsekuensi VS restitusi. Jadi apa sih perbedaan dari ketiga ini dan mana yang lebih baik kita lakukan sebagai guru terhadap siswa pada saat siswa melakukan suatu kesalahan-kesalahan. Jadi Bapak Ibu tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Ningrum tentang 5 kebutuhan dasar. Pada dasarnya anak-anak itu melakukan suatu kesalahan itu mungkin ada dari 5 kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi. Contoh satu ya, ada anak yang usil ya, sehingga berantem. Itu mungkin dia belum terpenuhi kebutuhan dasar atas kekuasaan. Dia ingin diakui, mungkin seperti itu ya Bapak ya. Bapak Ibu ingin dihargai, makanya dia usil untuk mendapatkan perhatian gitu. Itu salah satunya. Nah, kita sebagai guru biasanya pada saat melihat anak itu melakukan kesalahan, manakah yang lebih baik yang kita lakukan terhadap siswa tersebut? Apakah hukuman, apakah konsekuensi, apakah restitusi? Apakah perbedaan dari ketiga ini? Mari kita saksikan video dari ketiga ini. Yang pertama mengenai hukuman. Hukuman itu seperti apa? Kita perhatikan ya. Oke, sama-sama kita lihat videonya. Silakan Bukti. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru. Selamat berjumpa kembali. Kita masih di serial model.
Iya Bu, maaf, tapi saya ketinggalan. Ketinggalan terus. Lain kali dibawa topinya supaya kamu nggak kepanasan. Sudah sana, berdiri di lapangan. Hormat di bawah tiang bendera selama 15 menit. Ya, itulah Bapak Ibu mengenai hukuman ya, mengenai hukuman. Jadi kalau saya tangkap dari video tadi, hukuman itu tidak ada relevansinya dengan kesadaran membuat mereka menjadi sadar. Tidak ada relevansinya dengan apa yang dia lakukan dalam berbuat kesalahan. Contoh tadi pada saat tidak memakai topi, hukumannya adalah berdiri di lapangan selama 15 menit. Padahal tadi gurunya bilang kamu nggak pakai topi kan kamu kepanasan, tapi dihukum malah disuruh berdiri di lapangan selama 15 menit. Itu tidak ada relevansinya. Atau misalnya tidak mengerjakan tugas, disuruh push up 100 kali. Tidak ada hubungan antara dia tidak mengerjakan tugas dengan push up. Memang kita ingin supaya siswa itu kapok, ya, istilahnya begitu. Memang ya saya juga kadang begitu Bu. Ya inilah kita sama-sama belajar ya Bapak Ibu ya. Bukan berarti saya menyampaikan ini saya sudah paling pintar, paling sempurna, tidak. Saya juga belajar dan saya menyadari gitu. Oh saya salah selama ini, begitu ya Bapak Ibu ya. Jadi memang nanti selanjutnya ada tahap berikutnya bagaimana sih yang seperti apa gitu yang benar antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi dan perbedaannya apa. Nah kali ini kita akan menyaksikan video mengenai konsekuensi. Kita bedakan nanti apa perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Silahkan Pak Dwi. Pada saat kita sekolah dahulu, pernahkah ibu dan bapak guru mendapat konsekuensi? Misalnya, jika merusak sarana dan prasarana sekolah, maka diskors untuk beberapa waktu. Atau, jika tidak mengerjakan PR, kita harus menyalin PR tersebut sebanyak 2 kali. Duh, haus nih. Anak-anak, selesai mengerjakan halaman 50, lanjutkan sampai halaman 56 ya. Baik, Pak. Ya, Haska, jadi basah kan nih tas aku. Sudah. Haska, ayo jika salah, apa yang harus dilakukan? Ayo minta maaf. Pagi Haska, mana masker kamu? Oh iya, maaf Pak, saya lupa pakai. Kamu tahu kan apa konsekuensinya jika tidak memakai masker? Iya Pak, belajar sendiri di perpustakaan. Baik, silahkan langsung ke perpustakaan. Itu perbedaan dari hukuman dan konsekuensi ya Bapak Ibu. Kalau hukuman tidak ada relevansinya, biasanya guru langsung memerintahkan melakukan sesuatu. Tapi kalau konsekuensi, guru menanyakan apa konsekuensinya, seperti itu. Dan biasanya ada hubungannya dengan apa yang dia lakukan dengan kesalahan. Seperti tadi Haska tadi tidak menggunakan masker, konsekuensinya dia harus belajar di perpustakaan. Kenapa? Karena kalau tidak pakai masker, dia nanti harus berkumpul dengan teman-temannya dalam kondisi COVID kemarin ya. Jadi tidak mungkin ini video dibuat pada saat kondisi COVID sehingga dia tidak menggunakan masker, dia harus belajar di perpustakaan karena kondisi dia tidak aman. Dia tidak menggunakan masker sehingga dia harus belajar di perpustakaan. Nah, untuk yang ketiga, kita lihat perbedaannya apakah restitusi itu ya. Silakan Bu Dwi, kita tayangkan videonya. Kamu tidak boleh main di luar ya, karena kamu coret-coret sembarangan di tembok. Tadi pagi aku terlambat 20 menit, maka aku harus tunggu 20 menit lagi untuk pulang. Maaf ya, ini aku ganti kertas yang baru. Itulah Bapak Ibu perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kira-kira mana yang paling tepat kita lakukan untuk menghadapi permasalahan siswa kita? Restitusi. Sudah tahu perbedaan ketiganya Bapak Ibu? Dicoba. Kalau hukuman tadi langsung dari gurunya tanpa ada relevansinya Bapak Ibu ya. Kalau konsekuensi juga langsung dari gurunya tapi ada hubungannya dengan yang dibuat salah oleh si siswa. Kalau restitusi biasanya itu dimulai dengan pertanyaan-pertanyaan. Kita
Jadi meminta pendapat dari siswa dulu. Kenapa nak kamu melakukan kesalahan ini? Kenapa nak kamu terlambat? Kita harus tahu dulu apa masalah latar belakang dia melakukan kesalahan tersebut. Kemudian kita tanya lagi, kira-kira menurut kamu bagaimana menyelesaikan masalah ini? Secara baik itu bagaimana? Biar dia justru dia berpikir sendiri, dia berpikir kreatif, berpikir kritis. Biasanya kalau dari diri dia ungkapkan seperti itu, maka dia akan menjalaninya gitu, bukan dari kita. Jadi dari dia, kira-kira gimana nih menyelesaikan masalah ini, yang baiknya seperti apa gitu. Terus kedepannya kamu mau seperti apa, apakah melakukan lagi atau gimana gitu ya. Ya kira-kira seperti itu. Nanti akan lebih jelas lagi akan disampaikan oleh Ibu Dwi mengenai langkah-langkah restitusi yang ada segitiga langkah restitusi yang akan kita lakukan jika kita melihat masalah dari siswa tersebut ya. Silakan saya beri waktu untuk Bu Dwi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yuni atas kesempatannya dan teman-teman semuanya. Di sini saya akan berbagi tentang apa itu restitusi. Nah, dalam melakukan restitusi itu Bapak Ibu, kita akan melakukan langkah-langkahnya. Ada tahapan-tahapannya dalam pembuatan restitusi yang akan kita lakukan pada peserta didik atau murid kita ketika mereka melakukan kesalahan. Nah, dalam restitusi untuk sebelum kita tahu tahapannya, kita lihat dulu pengertian restitusi itu adalah proses kolaboratif nih, proses kolaboratif antara guru dan murid ya, yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalahnya dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Itu menurut Cheslon Glosson. Nah, pada tahap restitusi itu ada 3 tahapan. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Yang kedua ada validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nah, tadi kita sudah berbicara tentang keyakinan kelas. Nanti tergantung siswa itu salahnya pada posisi apa, atau di kelas atau pada posisi kontrol di sekolah. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan mendengarkan penjelasan sebagai berikut. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Gosson, berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Blaser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada 3 sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Masih 9. Ada casan nggak? Biar diem di sini aja, aku colokin. Ada. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Siang Sarah. Siang Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah. Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah.
Aku baru ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu, bukan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi, bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia, Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya, Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya. Menurut kamu, bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan Bapak guru hebat. Baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Murid yang sedang bertingkah laku yang tidak pantas atau menarik diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita mengkritiknya, maka posisinya tidak akan berubah. Kita bisa mengajukan pernyataan-pernyataan ini. 1. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. 2. Manusia tidak ada yang sempurna. 3. Kita bisa memperbaiki masalah ini. 4. Saya tidak menanyakan kesalahannya. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. 5. Apakah saat ini kamu tengah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Pada sisi kedua, validasi tindakan yang salah berlandaskan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru yang telah memahami teori kontrol akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mencoba untuk mengenali tujuan dari perilaku murid. Mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid tersebut. Pernyataan atau pertanyaan bisa disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan, sehingga dapat mengembalikan murid pada posisi positif. 1.
Satu, kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. Dua, kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. Tiga, kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Empat, mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Selanjutnya, kita akan simak sisi terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Pada saat perilaku yang salah telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinan-keyakinannya dengan tindakannya yang salah dan pemikirannya telah bergeser ingin menjadi orang yang dituju. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat mengaitkan keyakinan-keyakinan yang dianut murid. Satu, sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? Dua, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Tiga, seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kamu? Empat, kamu ingin menjadi orang seperti apa? Dalam menerapkan segitiga restitusi, perlu diperhatikan beberapa hal, yaitu: satu, perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang telah disepakati atau dituju. Dua, kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. Tiga, pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. Empat, usaha pihak yang berbuat kesalahan. 5. Waktu perlu didedikasikan waktu dari pihak yang berbuat kesalahan. Tanyakan kapan akan mulai diberlakukan usaha untuk memperbaiki masalah. Dengan memahami struktur penerapan segitiga restitusi, diharapkan guru dapat menerapkan posisinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang dapat membuat murid menjadi lebih percaya diri, bertanggung jawab, dan mandiri. Nah, ibu bapak guru perlu tidaknya mengikuti ketiga tahapan dalam segitiga restitusi bergantung pada ringan beratnya suatu permasalahan. Misalnya, bila permasalahan tersebut ringan, maka tidak perlu dijalankan secara berurutan. Bahkan bisa semudah menanyakan, apa keyakinan yang kita sepakati? Dengan menjalankan segitiga restitusi, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna, diharapkan murid menjadi lebih kuat secara pribadi, dapat membuka wawasan murid agar dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri, semakin percaya diri, mandiri, dan merdeka. Salam dan bahagia, ibu bapak guru hebat. Baik, Bapak Ibu, dari penjelasan video tadi, Bapak Ibu pernah tidak melakukan restitusi? Misalkan pada tahap 1, 2, atau 3? Pernah, secara tidak sadar pernah. Secara tidak sadar pernah, benar Bapak Ibu. Dulu kita nggak tahu apa itu segitiga restitusi ya Bapak Ibu. Ini sekarang udah tahu, oh yang kita lakukan itu sudah termasuk dalam segitiga restitusi. Seperti yang dikatakan oleh narasumber kita tadi yang di video, segitiga restitusi itu tidak harus sepenuhnya dijalankan berurutan, tergantung dari masalahnya berat atau tidak. Kalau kita bisa langsung menanyakan langsung keyakinan, itu bisa langsung dilakukan. Pokoknya sesuai dengan tingkat masalah yang terjadi di kelas atau di sekolah ya Bapak Ibu. Lalu dalam segitiga restitusi ini kita berlaku atau posisi kita sebagai posisi manajer. Nah, dalam posisi kontrol nanti akan dijelaskan oleh Ibu Nuri, ada 5 posisi kontrol yang akan diterapkan oleh Bapak Ibu di kelas atau di sekolah. Nah, 5 posisi kontrol itu akan dijelaskan oleh Ibu Nuri. Silakan Ibu Nuri. Baik, terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah dan Bapak Ibu Guru ya sudah memberikan waktu kepada kami. Benar,
kami di sini masih dalam tahap sharing ya Bapak Ibu. Kami percaya Bapak Ibu lebih senior daripada kami. Ya, baik. Dalam menerapkan budaya positif, yang pertama kita harus tahu dulu kebutuhan dasar manusianya. Seperti apa yang sudah dijelaskan oleh Ibu Ningrum tadi. Kemudian dalam menerapkan budaya positif, kita juga tahu langkah apa yang perlu kita ambil. Apakah hukuman, atau konsekuensi, ataukah restitusi? Bapak Ibu setuju yang mana? Restitusi. Setuju restitusi ya? Ya baik. Dalam menerapkan segitiga restitusi itu sudah dijelaskan juga langkah-langkahnya oleh teman saya. Kemudian dalam menerapkan segitiga restitusi itu kita ada 5 posisi kontrol. Posisi apa saja? Bapak Ibu sudah tahu? Sudah tahu belum? Baik, untuk lebih tahu dan lebih memahaminya, kita simak video berikut. Silakan. Cekidot. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Dawson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren! Sini kamu! Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus ke lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak Guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, Naren. Kamu kenapa terlambat lagi?
kali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Ayo cepat kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Kenceng ya. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Dia lagi dikeluarin. Naren! Nah, Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya, biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas, ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren lagi. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Nah, lu mati ya. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan?
menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Ema? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Ema dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Baik, Bapak Ibu guru, setelah menyaksikan video tadi, sudah merefleksikan ada di posisi manakah kita? Manajer Bapak Ibu? Alhamdulillah kalau sekarang jadi manajer, tepuk tangan dong Bapak Ibu. Kalau Masya Allah ya, sudah baik sekali, sudah pada posisi yang tertinggi, yang sudah baik. Kalau saya merefleksikan pada diri saya masih pada posisi penghukum. Ya, penghukum atau pembuat rasa bersalah. Tetapi kami sedang berproses untuk menuju pada posisi manajer, posisi yang paling baik, yang paling santun, tidak menyakiti murid, ya. Jadi memberikan menerapkan disiplin positif dengan memerdekakan murid. Jadi tidak ada yang tersakiti. Begitu ya Bapak Ibu? Setuju? Setuju untuk menerapkan disiplin positif di sekolah kita? Setuju ya? Alhamdulillah. Terima kasih. Itulah materi dari kami. Saya kembalikan ke Bapak Jai. Silakan Pak. Baik, Bapak Ibu sekalian, itu yang bisa kami sharing untuk saat ini, yaitu tentang budaya positif. Seperti yang saya katakan di awal, sebenarnya bahwa apa yang kami sampaikan di sini sebenarnya sudah pernah terjadi, sudah Bapak Ibu lakukan, seperti restitusi, kemudian 5 posisi kontrol. Hanya saja kita mungkin belum mengetahui penyebutannya itu apa sih, gitu ya.
Nah, artinya untuk pelaksanaan budaya, ayo dong ibu-ibu semua berdiri di sini. Untuk penerapan budaya positif sampai kepada 5 posisi kontrol tadi memang harus diawali dari pembuatan keyakinan kelas. Keyakinan kelas yang nanti akan menjadi keyakinan sekolah. Yang Bapak tanyakan tadi tentang keyakinan kelas, bagaimana bisa menjadi keyakinan sekolah? Mungkin ke situ arahnya. Nah, itu perlahan namun pasti. Sekarang pun kami jadi sedang melaksanakan di sekolah. Di sekolah kami masing-masing, Bu Lucy juga mungkin seperti itu. Tapi kita awali dari yang paling terkecil, yaitu keyakinan kelas. Setelah keyakinan kelas sudah terbentuk, maka itu akan jadi nanti menjadi bisa dikatakan sebagai posisi kontrol untuk anak-anak sendiri. Jadi itu yang akan menjadi proteksi mereka untuk melakukan kesalahan, karena mereka sudah tahu mereka sendiri yang membuat kesepakatan kelas. Itu juga bersandar daripada kebutuhan dasar manusia. Kemudian juga kita juga harus memahami tentang apa bedanya hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Karena kami yakin bahwa kalau kami yang berbicara, padahal sebenarnya itu pun belum kami lakukan, maka hari ini kita sama-sama nonton gitu. Kalau kita yang berbicara kan nanti takutnya emang udah gitu, ternyata kan kami masih OTW juga, masih berusaha seperti dengan guru penggerak, kami masih ada C-nya, belum jadi guru penggerak. Maka alhamdulillah di SMP Negeri 24 ini tadi informasinya ada 14 orang yang diberikan surat tugas untuk nanti menjadi mendaftar sebagai guru penggerak angkatan 8, calon guru. Semoga nanti dapat bergabung bersama kami ya. Nanti ya kami sudah duluan gitu kan. Iya. Itu saja, itu mungkin sharing dari kami. Kemungkinan seperti ini Bu, bahwa kami hari ini nanti siang ini kami akan berkumpul lagi, kami berlima. Kami akan membahas kembali tentang pelaksanaan hari ini, kemudian kami akan post-test. Kami minta tolong doa ibu-ibu semuanya, semoga kami bisa menjalani post-test ini di modul 1 sehingga kami bisa melanjutkan ke modul berikutnya, ke modul 2. Sebelum kami tutup, boleh enggak kalau misalnya kami minta ada beberapa testimoni yang bisa disampaikan? Mungkin dari Pak Yuni, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang masih bertahan. Mudah-mudahan dengan waktu yang cukup singkat, 2 SKS yang harusnya kita tempuh 1 semester, kita telan dengan Andra Jogi, ya, orang-orang yang mudah lupa. Tapi dua di luar kepala semua, lali ya. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih juga dengan dari Andra Gogi, ya, orang-orang yang mudah lupa, ya. Tapi dua di luar kepala semua, lali ya. Karena itu terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih juga dengan dari CGP yang sudah memberikan materi ini. Memang sudah ada di download download dan sebagainya ini. Cuman memang kalau nggak nobar begini, memang nggak semangat, suruh nonton sendiri kadang-kadang lebih banyaklah larinya ke drakor. Selanjutnya ada satu kesimpulan yang dari materi ini tadi, ternyata yang terpenting itu mari kita menjadi guru yang disegani, bukan menjadi guru yang ditakuti. Karena kalau itu menjadi guru killer, dosen killer, biasanya anak itu terpaksa untuk melakukan sesuatu karena takut dengan punishment yang diberikan. Tapi kalau muncul dari intrinsik, karena tadi ada pengaruh ekstrinsik dan intrinsik dari Diana Gloss ya. Nah itu kalau bisa munculnya dari dalam intrinsik. Kalau dari luar itu kan penekanan sifatnya gitu. Yang ketiga, ini harus dilihat kalau memang itu menjadikan suatu kesepakatan keyakinan. Nah ini yang menjadi pertanyaan, apakah ini akan diberlakukan secara sama-sama melalui guru BK? Ya, kan tadi jadi buat peraturan, karena kalau di sini kan ada yang sifatnya itu menekan, kamu loncat pagar poinnya 5, nah gitu kan, itu kan namanya pemaksaan, belum tentu mereka setuju gitu kan gitu.
Jadi harus dirasakan. Nah ini siapa yang melaksanakan? Apakah secara bersama-sama guru BK dengan perwakilan kelas atau MBK? Karena dalam hal ini masing-masing guru punya karakter dan pembiasaan kontrak kuliahnya, kontrak belajar. Saya nggak mau kalau saya masih menerangkan kamu, Bu permisi mau pipis nih. Sementara itu kebutuhan dia. Gimana kalau ngompol di dalam kayak SDIT tadi kan? Nah, akhirnya kan bubar, baunya jengkol kemana-mana, nggak konsentrasi. Nah ini juga harus dipikir karena masing-masing guru juga punya kebiasaan yang dia harus lakukan itu. Nah ini menjadi tanda tanya besar. Tapi kalau itu memang cukup oleh satu kesatuan yang sudah dimusyawarahkan sebelumnya dari guru BK dengan stakeholder yang ada, kemudian nanti ke siswa baru dimintakan pendapat. Nah itu. Kemudian yang terakhir, Bapak Ibu yang saya hormati, upayakan dalam hal ini memang anak itu juga dari perkembangannya anak-anak kita ini memang ukuran SMP ini kan masa pubertas. Anak yang pubertas itu sifat melawannya sangat tinggi sekali, ya, sangat tinggi sekali. Oleh karena itu, karena dia punya egonya tadi, saya pengen di ini, dibilang paling cantik, paling ganteng, paling pintar, semuanya ada di dia. Dia ingin mencari identitas diri. Oleh karena itu lebih berhati-hati, karena anak ini kalau nanti sudah patah arang, dia akan kesal dengan kita itu lama. Kalau udah kesal dengan kita, dia tidak akan bisa menerima materi dari kita. Dia udah kesal duluan lah gitu. Nah saya demikian ya. Sekali lagi terima kasih. Apa ini namanya yang diminta tadi? Apa testimoni atau bukan? Nggak ngerti. Yang penting saya hanya ambil kesimpulan yang saya lihat ini tadi. Terima kasih sekali lagi. Saya juga dapat ilmu hari ini. Mudah-mudahan ini menjadi tambahan hasanah ilmu kita secara didaktik metodik psikologi anak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami masih mengundang Bu. Silahkan waktu yang lalu, yang akan datang maksud saya silakan untuk modul-modul berikutnya. Siap. Dengan senang hati. Terima kasih banyak. Yang kami lakukan ini bagaimana menurut Ibu? Kegiatan ini sangat baik ya dan bermanfaat untuk menambah wawasan bagi kami, terutama kami yang belum menjadi guru penggerak. Mudah-mudahan dengan tambahan ilmu ini kita akan menjadi lebih baik lagi. Amin.